bacakan redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab ini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min syai'in fil mizani afqalu min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam al-mizan atau timbangan akhirat selain akhlak yang mulia. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkannya. Ya, di sini sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini hadis ini memotivasi kita kembali untuk menyemangati diri kita agar kita lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu Islam yang berkenaan dengan adab dan akhlak. Ya. Jadi hadis ini memberikan kita motivasi untuk memahami, mengilmui, mengetahui akhlak yang dituntut dalam syariat kita, sekaligus berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Ya kan? Karena hadis ini menyebutkan tentang keutamaan yang luar biasa. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis yang tadi kami bacakan, kita baca, menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu merupakan amalan yang sangat-sangat agung. Jadi ketika seluruh amal manusia ditimbang pada hari kiamat, tidak ada amalan sunnah maupun kebiasaan sehari-hari yang lebih berat nilainya daripada akhlak yang mulia. Ini kita tentunya wajib mengimani tentang perkara-perkara hari akhir, hari kebangkitan. Bahwa di antara peristiwa yang akan dilalui manusia di hari akhir nanti adalah hari pertimbangan amal. Ya, hari pertimbangan amal. Jadi dari akhir nanti manusia dikumpulkan menerima buku catatannya. Nah, ini ulama berbeda pendapat yang ditimbang apanya. Apakah yang ditimbang amalnya? Apakah yang ditimbang buku catatannya? Apakah yang ditimbang orangnya? Yang jelas ini kebaikannya, orang dengan kebaikannya. Sekaligus ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan, sekali lagi dan berulang-ulang saya sampaikan untuk juga memotivasi diri saya dan kita semua, bahwa agama yang mulia ini, agama Islam yang kita anut ini, hidayah dari Allah SWT, bukan agama yang semata-mata hanya urusan ritual saja. Nah, jadi istilah lain dari disebut beragama atau beribadah itu ada yang sifatnya hablum minallah, ada yang hablum minallah. Yang hablum minallah itu istilah lainnya agama ritual, ibadah ritual, yang erat kaitannya seseorang dengan Allah secara langsung, seperti sholat. Itu ritual. Kalau kita sholat, seakan-akan orang lain tidak merasakan manfaat secara langsung dari sholat kita, dan juga tidak dirugikan. Orang sholat, orang yang berpuasa, orang yang zikir, seseorang baca sholawat,
Orang yang muhasabah, bertobat, istighfar, itu ibadah, contoh-contoh ibadah ritual. Pada yang kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena apa? Ada ibadah yang sifatnya hablum minan nas. Dan itu juga merupakan kebaikan. Ya, sesuatu yang memang ditimbang bagian dari ibadah. Hablum minan nas atau ibadah ghairu mahdoh atau juga ibadah horizontal. Orang matematika, orang basic matematika, ibadah ya ada yang vertikal dan horizontal. Kalau yang ngomong begitu mungkin dia nilai matematikanya dulu 10. Ya. Baik. Jadi sholat, puasa, haji, ibadah secara umum apa? Vertikal. Ya. Orang yang rajin sholat, ya kan? Kita sering diingatkan ya, ada orang rajin sholat, baca Quran, sholat malam, puasa sunnah. Tapi ketika lisannya itu buruk, kasar kepada keluarganya, lisannya suka berbicara kasar, kotor, suka mencela, mencaci maki, memfitnah, ya, mencemooh tetangganya, orang lain tidak selamat dari lisannya, itu menunjukkan orang tersebut belum sempurna pengamalan agamanya. Itu juga sebaliknya, ada orang akhlaknya baik tapi nggak sholat, itu juga nggak sempurna. Nah, ada orang itu punya prinsip begitu, nggak sholat, nggak apa, yang penting nggak melarang uang. Sebenarnya itu pincang juga. Namanya orang sholat tapi nggak suka lisannya kasar, berbuat dolim, nah itu juga sama. Karena harus dua-duanya, ya, dua-duanya harus sempurna kita, ya. Jadi ini semakin menguatkan kepada kita. Mari kita mengoreksi diri kita. Kalau kita alhamdulillah sampai hari ini sholat lima waktu dikerjakan, alhamdulillah berjamaah, nggak pernah tertinggal, nggak pernah terlambat, alhamdulillah. Tapi kemudian jangan lupa kita mengoreksi, mengevaluasi akhlak dan moral kita. Bagaimana orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, kerabat, tangga, ya, teman kerja, dan seterusnya. Apakah mereka selamat dari gangguan kita, lisan kita, tangan kita atau tidak? Kalau sampai ada orang merasa dirugikan dengan kehadiran kita patut khawatir. Itu adalah indikator, indikasi parameter agama kita belum sempurna. Kemudian, jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan mizan? Tadi kata Nabi SAW, min syai'in fil mizan. Mizan itu timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, "Wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah." Dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Para ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa mizan itu timbangan yang hakiki. Memiliki dua daun timbangan. Besok akan ada timbangan memiliki dua daun timbangan. Tapi persisnya bentuknya seperti apa, ukurannya berapa, kita tidak boleh. Tapi benar-benar bendanya itu ada untuk menimbang amal yang baik atau amal yang buruk. Dan itu dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain di Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya surat Al-Qari'ah. Faman taqulat mawazinuhu faulaika hum khairul, gimana? Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunu jibalu kal ainil manfush. Faman taqulat mawazinuhu bahwa fi syai'ir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya lebih berat. Ya. Bahwa fi syai'ir radiyah. Dia akan hidup di akhirat dalam kehidupan yang dia sukai. Dari itu dia senang, dia puas. Man khaffat,
timbangannya kok enteng, kalah sama keburukannya. Man khaffat mawazinu faulaika apa? Faman thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nauzubillahi min. Nah, tadi yang apa namanya yang para ulama berselisih itu yang ditimbang itu apakah buku catatannya, apakah amalnya, apakah orangnya dan timbangannya. Karena gini, dulu pernah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ini sahabat yang eh, anggota apa badannya kecil. Ketika manjat pohon, ada angin, sarungnya tersingkat, kelihatan betisnya yang kecil. Kemudian beberapa orang di bawah itu menertawakan. Oh, betisnya kecil. Kemudian Nabi SAW marah. Ya. Beliau marah ketika ada sahabatnya yang dicaci maki dicemooh, beliau marah. Kemudian beliau mengatakan apa? Sesungguhnya kira-kira begini. Betisnya Abdullah bin Mas'ud besok di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kira-kira. Itu ulama yang berpendapat bahwa yang ditimbang adalah orangnya sekaligus amalnya. Tapi intinya tentu setiap kita orang beriman berharap kita termasuk orang-orang yang timbangan kebaikannya berat. Orang yang dijanjikan kebaikan itu bukan berarti tidak punya keburukan. Ya, dengan keburukan yang nol. Berapapun kebaikannya pasti lebih berat, bukan. Seorang itu normalnya orang ya ada aja salahnya, kekurangannya. Tapi ketika timbangannya lebih berat yang baik, insya Allah itu pertanda kebaikan dan dia akan berada dalam kebaikan di akhir. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa akhlak yang namanya akhlak itu begitu berat timbangannya? Nah, ibadah besar, sholat, haji, puasa, yang timbangannya berat. Tapi akhlak pun juga memiliki timbangan yang berat, yang tidak boleh kita remehkan. Karena sama sekalian, di antara contoh orang yang berakhlak itu orang yang sabar, pemaaf, rendah hati, penyayang, tidak pendendam, tawadu, lemah lembut. Itu berarti itu orang yang dia telah berhasil menundukkan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu manusia itu ya pengennya terburu-buru, susah memaafkan. Hawa nafsu manusia itu pengennya sombong. Apapun yang dia merasa lebih dari orang lain, pengennya dia sombongkan, orang lain tahu. Ya. Kalau disakiti, pengennya balas dendam. Nah, kalau orang bisa melawan itu semua, dia telah menundukkan hawa nafsu. Sementara orang yang berhasil menundukkan hawa nafsu, dia telah melakukan amal yang besar. Bahkan jihad terbesar orang beriman, jihad menundukkan hawa nafsu. Kemudian para ulama perkataan para ulama. Al-Imam At-Tibi rahimahullah mengatakan, husnul khuluqi huwa bastul wajhi wa badul ma'rufi wa kaful adha wa ihtimal adha. Akhlak yang baik itu adalah wajah yang berseri-seri, suka berbuat baik, menahan diri dari menyakiti orang lain, dan sebaiknya bersabar atas gangguan mereka. Ini pernah kita bahas ya. Jadi mulai dari yang ringan, orang yang akhlak baik itu sebisa mungkin dia berusaha menampakkan wajah yang cerah, yang seri-seri, jangan apa wajah yang maksu. Ya. Orang boleh kita sedih punya masalah, tapi berusaha ketemu orang, kalau bisa orang tidak tahu masalah kita. Akan-akan orang memandang kita ini orang nggak pernah punya masalah. Gitu. Bukan karena nggak punya masalah, tapi kita mampu menyembunyikan masalah. Ya. Jangan sebaliknya, orang itu mencucu, madesu, padahal barulah duit tetap mencucu. Setiap ketemu orang kok nggak kenal,
fitrah apa namanya, uruf kebaikan. Bahkan alhamdulillah, ya kan? Kita ini orang Indonesia secara umum, apa namanya orang Jawa, itu punya budaya apa namanya ramah. Ya. Ketemu orang di jalan nggak kenal pun biasa, monggo, sewu, lampung kan begitu biasa. Orang-orang Arab sana nggak seperti itu. Orang di luar negeri sana nggak seperti kita. Punya ponaan itu sama Mesir, kemudian di Arab Saudi, di Madinah. Gitu. Liburan ke sini ya, itu saya pengajian gitu. Sama orang-orang satu ketemu yang monggo, assalamualaikum, monggo gitu. Heran, di sini ramah-ramah ya. Kamu kan juga orang sini, berarti saya. Tapi kalau lama di sana, justru nggak, orang ketemu di masjid tuh jarang. Seperti kita kan biasa ya. Assalamualaikum, ada orang musafir. Dari mana Pak? Dari Ngantang, mau ke Pare. Yang biasa gitu, menyapa. Sebagian negara nggak seperti itu. Yang penting urusanmu. Nggak sering mengganggu. Tapi itu belum sempurna. Ya, Arab, negara Arab bukan tolak ukur. Tolak ukurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu orang sebisa mungkin kita satu menampakkan wajah yang cerah. Yang kedua, kalau kita yakin dia Muslim, ucapkan salam. Kemudian menyapa, ya, tanya, bukan tanya apa, bukan tanya dalam arti kepo, bukan, tapi dalam arti menyapa, ya, apa namanya, sekedar apa, menyapa. Dari mana Pak? Ya, itu akhlak yang baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi SAW mengumpulkan seluruh akhlak mulia setidaknya ke dalam 4 hal yang pokok. Kesabaran, ifah, ya, menjaga kehormatan diri, kemudian keberanian atau syaja'ah, wal adlu, orang yang adil. Jadi kita bicara akhlak apapun kembali kepada 4 itu. Sabar, menjaga kemuliaan atau ifah ya, kemudian keberanian dan juga keadilan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan husnul khuluqi min afdali a'malil birri wa huwa sababun li mahabbatillahi wa mahabbati ibadihi. Akhlak yang baik termasuk amal kebajikan yang paling utama dan menjadi sebab datangnya kecintaan Allah dan juga kecintaan manusia. Jadi akhlak yang baik itu mendatangkan dua cinta sekaligus. Kecintaan Allah dan kecintaan sama manusia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan akhlak yang baik adalah mampu menanggung gangguan orang lain. Maksudnya mampu menahan diri, bersabar atas gangguan orang lain, meninggalkan amarah, wajah yang ceria, sikap ramah, dan juga kelembutan. Itu pernah apa namanya kita bahas ya. Kalau ini kalimat-kalimat para ulama kita ringkas itu ya. Orang yang berakhlak ini pernah kita bahas berapa tahun yang lalu. Seorang dikatakan berakhlak itu kalau satu, dia selalu mengupayakan kebaikan untuk orang lain. Dia bertemu orang, dia berusaha memberikan kebaikan. Sapaan, senyuman, wajah yang ramah, pertolongan, bantuan, empati. Pokoknya dia berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Entah keluarganya, tetangganya, tamunya, pimpinannya, mungkin juga pembantunya. Dia berusaha memberikan yang terbaik. Yang kedua, dia menahan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, membuat orang lain sedih. Dia berusaha berbuat kebaikan. Dan yang kedua, menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membuat orang lain sedih, marah, jengkel, kesel. Coba misalnya ya, ini kita apa namanya satu jamaah masjid begitu Pak. Terus ada seseorang melaporkan kepada kita. Ya. Yang satu melaporkan, kemarin Pak
Pak Fulan itu ya, itu ngerasani sampean. Seminggu yang juga ngerasain sampean. Pasti kita nggak suka sama orang itu. Ya, kita ada laporan, ada si A, si B ngerasani kita. Ya, pasti kita tidak suka. Coba kalau sebaliknya, ada kita lagi ngobrol, ini ada satu jamaah di sini nih, masya Allah. Saya bergaul dengan orang itu mau sebentar, mau lama, mau berhari-hari, orang itu tidak pernah komentar orang lain. Nah, pasti orang itu senang. Ya sama, saya juga gitu. Setiap ketemu sama tidak pernah bahas orang lain. Nah gitu, pasti ada empati kita, rasa senang. Kita merasa tidak pernah diganggu kan gitu ya orang lain dan seterusnya. Yang ketiga, sebaliknya orang yang dikatakan berakhlak itu berbuat kebaikan, menahan diri berbuat keburukan, dan bersabar atas gangguan dari orang lain. Ini penting ini, Pak. Karena boleh jadi ada orang itu dia berbuat kebaikan, tapi sayangnya dia mudah marah, gampang emosi, gampang ngamuk, kalau menemukan hal yang tidak menyenangkan. Lagi safar, apa gitu. Ada suara orang debut. Oh, betul ngorok. Wah, gitu. Wah, gampang sekali apa namanya? Enggak bersabar, ya. Enggak bersabar. Lagi di dalam ruangan gitu. Ada satu yang mungkin enggak mandi itu ya. Oh, betul kok sih. Ya, misalnya begitu. Segala hal yang seperti itu yang sekiranya kita bisa ngempet, kita tahan. Ya, Allah tidak menjamin hidup kita di dunia mulus, halus, nyaman kayak anak presiden gitu. Maksudnya gitu. Ada perkara-perkara yang kadang kita gak nyaman. Punya tetangga, ya, punya tetangga masak, aromanya masuk rumah kita. Mungkin kadang yang masuk aroma yang harum. Mungkin, wih, apa? Sambal terasi digoreng. Kita dapat gebrase dok, gitu. Oleh sambal, ya. Ya sebisa mungkin bersabar. Dan masya Allah ada ulama, saya lupa namanya siapa ya, yaitu bertetangga dengan orang Yahudi, ya, tetangga omah itu berkelet. Pun saya apa, sepita ini itu, ngerembes di temboknya yang Muslim, ngerembes, mampu tuh Pak, sepita. Tapi tidak protes, ya nggak wadul Pak, dijarne Pak, ya. Gimana memang namanya ulama zaman dahulu, orang-orang soleh kita sebut salafus soleh karena banyak keteladanan dari orang itu. Bertahun-tahun dia bersabar seperti itu. Ada bau septic tank gitu. Ya gak waduh, ya gak, ya minimal kalau kita bener Pak ngomong apa-apa. Itu wisine jenengan ngerempes gitu tembok kula. Masa dia apa namanya terus merespon apa enggak urusan ini. Enggak, ini diam enggak. Memilih untuk bersabar. Sampai suatu hari si tetangga itu masuk ke rumah. Mungkin bertamu ada perlu. Oh, ada bau gak enak ya apa? Itu ada rembesan. Apa itu? Sepertinya septic tank. Itu kan tembok rumah saya. Iya, sepertinya begitu. Kok nggak ngomong? Nggak, saya milih bersabar. Itu terharu, Pak. Masuk Islam. Gitu, Pak. Ya, itu memang pilihan, Pak. Kelasnya super. Yang orang-orang beriman, Masya Allah. Bisa, Pak. Ya. Nah, sebaliknya, kadang-kadang kita prihatin dengan diri saya, diri kita lah. Podo-podo sholat di masjid. Terus, podo-podo konco jamaah. Ya, ini fenomena kadang di beberapa masjid terjadi, Pak. Podo muslime, ya, sak tunggal masjid, mungkin podo ormase kan gitu ya. Kalau kipas angin so geger, Pak. Soalnya semua ngalih kipas angin, aduh, itu patah ini sudah. Ada masjid itu, Pak, saya kultum subuh, Pak. Saya masuk itu, apa namanya, karena musimnya rada dingin gitu. Ada AC, ada kipas angin, dimatikan semua.
Ya kan saya pendatang ya saya manut, saya datang. Komat Pak, saya sholat. Tiba-tiba ada yang datang, Mas Bu, nyalakan kipas angin. Wisis, wisis. Baru satu rakaat ada yang datang berikutnya matikan. Sudah, mati. Ya enggak. Kipas angin Pak. Itu contoh sederhana kalau bagi kita ya, itu kita belajar. Ya, wasulhu khair. Apa namanya? Perdamaian itu indah. Tapi syaratnya apa? Wa uhdiratil anfususyuh. Tapi sayang orang itu yang kadang-kadang tidak mau berdamai, kenapa? Karena harus menundukkan hawa nafsunya untuk bisa mengalah itu Pak, untuk bisa mengalah. Kalau misalnya kita punya teman sing yang jauh awalnya lemu biasanya cenderung sumuan, biasanya orang sing lemu. Berarti pasangan dinyalane asik kewedek gitu ya. Ya sudah, kalau kita ngamati hari ini kita jaketan atau mungkin di pasangan kita cari tempat yang jauh, kita pasang. Apa namanya istilahnya, berdamai dengan suasana. Ya, daripada ribut, nah kita menyesuaikan saja. Kalau misalnya kita sih gampang sumuk, ini orang saya gampang kademen, saya nggak suka kipasannya, nggak suka saya, ya sudah. Jadi kita kipas-kipas saja lah, atau cari di dekat jendela apa-apa. Pokoknya itu salah satu cara melatih diri kita untuk bersabar terhadap ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh orang lain. Karena namanya bergaul dengan manusia, orang lain itu ada aja kekurangannya. Sebagaimana kita juga ada kekurangannya. Mungkin orang lain itu bau, ya. Mungkin orang itu apa, sholat weker ya, misalnya terganggu. Atau mungkin ya apalah namanya. Apalagi di bermasyarakat ya, di tetangga ya. Kadang-kadang kita punya tangga macam-macam. Polisi setengahnya nyetel dangdutan isu sampai awal sampai bengi. Dulu orang nyetel dangdutan VCD, speaker stereo selesai. Sekarang apa itu? Phone miniatur, oh gede. Nah, nyetel bukan di depan rumah, pokoknya apa di dalam rumah. Jadi pokoknya aman wis. Tok ning jobo, Pak. Kowe sak kampung kan ngrungokne. Oh, nyetel musik kok biyanten. Lah speaker di jobo. Bukan di dalam rumah, bertaruh di luar gitu. Seakan-akan ya kita kadang-kadang ya, ya kalau memang bisa mengalah ya mengalah. Baik ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi tiga perkara itu untuk mengukur kita ini termasuk orang sudah baik atau belum akhlaknya, ya diukur dengan tiga itu. Sama berbuat kebaikan pada orang lain. Setiap kita ketemu orang lain, sudahkah orang itu mendapatkan manfaat dari diri kita? Ya, kalau di rumah kita punya pasangan, suami istri, ada anak-anak, apakah mereka mendapat kebaikan dari keberadaan kita? Kalau kita masih punya orang tua kita mendapatkan manfaat enggak dari kebaikan kita? Kalau kita punya kerabat, kakak, adik, ya, apakah mereka mendapat kebaikan dari kita? Kalau belum, berarti kita belum maksimal. Kita punya tetangga, pasangan tetangga kita ini, adakah kebaikan yang kita berikan kepada mereka? Entah berupa hadiah makanan, atau kalau ada yang fakir atau miskin, berupa santunan, ya. Apakah bantuan-bantuan yang lain atau sekedar hadiah-hadiah ringan, jajan atau berbagi masakan, karena itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ukurnya begitu, kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Yang kedua, menahan diri dari keburukan. Kira-kira kalau kita sebelum bertanya pada orang lain, hari ini ada nggak ya orang-orang kira-kira yang dirugikan dengan ulah tingkah saya, entah lisan saya, hanya komentar miring, ya, nyinyir, atau tangan kita, perbuatan kita, ya. Kita punya tetangga, tetangganya kira-kira terganggu nggak dengan pola tingkah kita, ya, gitu. Yang tinggal biasanya kalau tinggal di perumahan itu problemnya kalau perumahannya sempit ya, parkir mobil sembarangan, ya, gitu ya. Nah, contoh, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang orang itu terganggu atau minimal orang sedih gitu aja, ya.
Kalau bisa kita membahagiakan orang, jangan sampai ada orang sedih gara-gara ulah tingkah kita. Mentok-mentoknya kalau dalam fase latihan ini, kalau kita belum bisa berbuat baik kepada orang, minimal jangan mengganggu. Jangan mengganggu, jangan menganiaya, jangan mengejek, mengolok-olok atau gibahin orang. Ya. Dan yang ketiga, sudahkah kita bisa bersabar dari keberadaan orang lain yang mungkin orang itu kurang baik sama kita. Jadi ada orang mungkin punya tanamannya mangklung ke rumah kita. Dulu saya pernah cerita, ada orang itu punya rumah, kemudian berbatasan dengan tetangga. Di tengah-tengah perbatasannya ada pohon mangga. Pohon mangga. Ini mangganya dahannya ada yang ke sini, ada yang ke sana. Nah, orang ini mengklaim yang sebelah utara, mengklaim itu mangga dia. Ya. Memang awalnya emang kayak entah tukulan atau gimana gitu. Lama tidak berbuah, ternyata setelah sekian tahun berbuah. Ya. Jadi diklaim punya dia. Jadi semua kalau panen ya dia yang ambil. Gitu. Nah masih yang mangkung di sini, sama orang yang di sini mengganggu ini dipotong itu Pak marah-marah, dia dibiarkan. Jika berbuah, gue kadang-kadang jatuh. Nek godong wis bentino Pak, sego jangan nyaponi godong. Buah ini kadang jatuh, busuk, kadang jatuh, kena genteng terus pecah. Orang ini saking sabarnya Pak, dia beli genteng dicepani ning ngarepan omah. Ya ngerti kalau pecah dia sing ganti. Masya Allah. Orang-orang cinta orang-orang yang sabar, Masya Allah gitu ya. Jadi karena pecah ini, mungkin ini nanti nyindir, tak tukoni genteng gitu, gitu. Ditaruh depan rumah berapa buah genteng. Jadi kalau dia tahu pecah tor gitu, dia sendiri ambil tangga, dia sing ganti. Gitu. Seakan komunikasi pakai apa? Pakai sinyal ya, pakai kode-kode gitu. Ya Allah. Ini Masya Allah ya. Kita takjub ya. Maksudnya ada orang yang usilnya nggak karu-karuan, tapi ada orang sabarnya Masya Allah luar biasa. Sampai kasus rembesan sapi tank gitu kan. Jadi kita harus bersabar. Ya. Di kampung saya ada, sampai hari ini Pak ada cerita mengagumkan. Ada orang piara ayam, ada orang piara ayam, ayam tuh di ini sak bebas. Nah tidurnya di belakang rumah saya, ngendok, netes, gitu, sampai gede, gitu. Semoga kita dapat selain telurnya itu. Jadi seakan-akan itu bukan piara, jadi makannya berkeliaran kemana, cari sendiri. Terus kemarin sebelum hari raya itu pemiliknya karena mungkin ada yang lapor, Bu RT lapor, tangkepi Pak, itu anaknya itu udah gede-gede lumayan, terus joko-joko, doro-doro gitu. Tangkepi. Setelah ditangkap berapa hari kemudian muncul meneh babone, ngedok meneh, anaknya telur. Ya. Nah sekarang ngedok meneh, periode ketiga, piro ndok 11. Sekarang sedang angkrem Pak. Saya ingat ini, ya sabar. Gitu Pak. Masya Allah. Saya nggak tahu hukum pikirnya ngedok nih ngono aku dokter halal apa enggak. Tapi jelas untuk regane piro kan gitu ya. Tapi ya kita berusaha berlatih kan. Gitu ya. Kalau dulu mungkin zaman saya SD sak kampung semuanya pelihara ayam. Sekarang yang pelihara kan minoritas, sak RT mungkin yang pelihara cuma satu orang kan gitu ya. Nah contoh sudah ya. Dan tentu banyak contoh-contoh yang lainnya menunjukkan bahwa ya, orang beriman itu hendaknya memiliki akhlak yang baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, akhlak yang baik itu mencakup memperlakukan seluruh manusia dengan baik melalui ucapan, perbuatan. Dipastikan semua organ-organ kita ini diajak ya, bekerja sama berbuat kebaikan untuk orang lain. Ucapan kita,
perbuatan kita, termasuk kedermawanan, ya, harta kita. Ya, mengutip kalimat guru kita, ya, Ustaz Rifki Ja'far Thalib, hafizahullah, ya, beliau mengatakan apa namanya tentang qanaah, apa qanaah, nerimo ing pantum, ya. Qanaah itu ridho terhadap pemberian dari Allah. Kata beliau, qanaah itu ada qanaahnya orang miskin dan qanaahnya orang kaya. Kalau tidak salah gini kira-kira. Qanaahnya orang miskin, dia bekerja, berusaha mencari maisha, begitu ya, bekerja keras. Nanti dapatnya seberapa, dia meyakini itulah kadar pemberian Allah yang terbaik. Nah, terus kalau orang kaya, qanaahnya bagaimana? Kalau orang kaya, qanaahnya adalah kalau dia punya harta, hartanya berlebih, maka dari harta itu yang dia pakai itulah untuk dirinya. Nah, yang lebih ini orang kaya yang pernah kata beliau, ya, jangan-jangan itu sudah bukan punya dia. Jangan itu adalah hak orang lain. Gitu ya. Nah, kadang-kadang eh, pernah Nabi SAW itu berdoa, intinya doanya berilah keluarga Muhammad berupa kecukupan. Bahasa yang rotok bebas dari kecukupan itu pas. Kan seneng Pak kalau punya harta pas-pasan itu kan yang paling enak. Ya. Pas, pas butuh cukup gitu ya. Pas pengen umroh itu udah daftar gaji iso gaji, pas mantu iso mantu. Ya pernah tanya, kalau ada pertanyaan begini Pak, mana yang lebih baik? Harta yang pas-pasan atau harta yang curah? Nah, gitu. Ada. Jarang nih pas-pasan, gue kayak khawatir sama yang kebutuhan terus piye kan. Jarang nih curah, oh, itu bukan contoh dari Nabi SAW. Nah, maka curah itu bagi orang yang memiliki keimanan, kemudian akhlak yang baik, curah itu kadang-kadang justru menimbulkan tanda tanya dalam dirinya. Coba contoh yang mulia, Abdurrahman bin Auf, orang yang cemas dengan kekayaan. Jadi ada orang kaya cemas, itu bukan orang kafir, orang Islam, hartanya melimpah tapi cemas. Kenapa? Khawatir. Sunatullahnya orang kalau hartanya banyak, hisapnya itu lama. Ya, orang miskin itu besok masuk surganya lebih dulu daripada orang kaya. Nah, mungkin hartamu berapa? 1 juta. Dapat dari mana? Dari sini. Selesai. Orang kaya hartamu berapa? 500 triliun. Dapat dari mana aja? Jelaskan. Pertanyaan kan dua. Dapat dari mana? Dibelanjakan kemana? Kalau misalnya dia dapat dari hartanya jelas halal. Hartamu berapa? 100 juta. Digunakan untuk apa? 10 juta untuk makan, minum, sandang, pangan, papan, selesai. Nah, 90 juta kamu kemanakan? Nah, ini kan jadi pertanyaan kan. Jadi orang miskin itu masuk surganya duluan. Kenapa? Hisapnya cepat. Orang kaya hisapnya lama. Nah, pilih mana, Pak? Pilih yang masuk surganya pertama, awal, apa yang terakhir? Nah, itu nggak ada pilihan ketiga, Pak. Gitu ya, manusia gitu ya. Pengennya gitu, di dunia makmur, di akhirat lebih makmur. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentang kedermawaan itu juga bagian dari akhlak. Khususnya bagi orang yang berharta. Ya. Orang yang tidak punya harta lebih, dia berakhlak dengan wajahnya yang ceria, menyapa dengan salam, juga membantu, apa namanya, memberikan kata-kata yang baik, ya, kalimat-kalimat lisan yang baik, menahan diri dari gangguan ada orang lain, bersahabat. Adapun yang diberikan harta lebih, maka harta itu akan menuntutnya. Maka kalau kita termasuk orang-orang yang diberikan kecukupan atau kelebihan, pastikan
ada di antara harta kita, kita tunaikan haknya. Dan dimulai dari kerabat-kerabat kita. Nah, kalau kita memberikan sedekah kepada kerabat, itu pahalanya dua. Pertama, pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua, pahala menyambung silaturahim. Kemudian orang lain. Termasuk dalam hal ini zakat, sedekah, kemudian apa? Fidyah, orang puasa itu ya, itu kan diberikan kepada fakir miskin. Kalau kita punya kerabat yang fakir miskin, maka itu prioritas yang pertama. Ya. Korban juga demikian. Ya. Kita berikan pada kerabat, kita berikan pada tetangga yang di prioritasnya yang fakir miskin. Karena kalau kita memberikan kepada kerabat, dapat pahalanya dua, dapat pahala sedekah maupun dapat pahala silaturahim. Dan silaturahimnya semakin erat. Ya. Itu ya. Ini tentang kedermawanan dan juga sekali lagi bersabar. Ini bukan kelihatannya sederhana ya, tapi kita mau tinggal dimanapun, Nabi SAW pernah bersabda, seseorang yang bergaul dengan manusia, kemudian bersabar atas gangguan mereka, lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul, kemudian dia tidak bersabar. Jadi tinggal di suatu kawasan wilayah, merasa agak nyaman sedikit pindah, ada agak nyaman sedikit pindah, mencari tempat yang benar-benar nyaman, tidak ada gangguan. Ada teman, ada kenalan, dia tinggal di perumahan muslim. Di perumahan khusus muslim. Jadi semua yang tinggal di perumahan itu muslim semua. Kemudian masjid yang tadinya cuma untuk sholat lima waktu dan Jumatan, mulai dihidupkan dengan kajian-kajian. Sepekan sekali ada kajian tafsir, ada kajian tafsir. Gitu. Termasuk ini ada satu orang itu semangat. Selain pengajian di perumahan, juga ngaji di masjid yang ada di luar perumahan. Akhirnya dia memutuskan pindah tempat kemana? Di kawasan kompleks pondok pesantren. Kenapa? Biar benar-benar mata tidak melihat pemandangan yang lain, dan telinga tidak mendengar apapun, dia fokus ngaji. Ini kelihatannya memang positif di satu sisi, ya. Tapi di sisi yang lain, kalau berdasarkan hadis Nabi tadi, wallahu alam, ya itu ada sesuatu yang terlewat. Kenapa? Kalau seperti itu, dia tidak akan merasakan bagaimana bersabar atas gangguan orang lain. Atau misalnya, suatu Rifki bikin pondok limbah. Kemudian nanti perluasan justru di tanah 10 hektar misalnya. Ayo mau jamaah Darussalam semua dibikinkan perumahan. Tidak mesti itu lebih baik. Kenapa? Karena sebelumnya kita tinggal di rumah kita masing-masing, kadang-kadang kita ada gangguan, kita tinggal dengan masyarakat yang majemuk. Ono sing rame, ono sing begini, begitu dan sebagainya. Tapi dengan kita bersabar, kita terus berbuat kebaikan, sekaligus memberikan keteladanan kepada mereka, itu ada kebaikan. Dibanding kita dikit-dikit pastor ngumpul, itu malah kadang-kadang tidak baik. Yang baik ya alami seperti kita ini. Selama kita tidak mendapatkan gangguan yang sangat berat, misalnya musuhi, misalnya ya, seperti Nabi SAW. Selama ini kita alhamdulillah ibadah lancar, tidak ada masalah. Maka kalau ada sedikit-sedikit gangguan tetangga kita bersabar, itu merupakan tanda bukti orang yang berakhlak. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.